Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa UI Watch TV yang terhormat. Dalam kesempatan ini kita akan membincangkan masalah politik dan tata negara dan kenegaraan kita, yaitu tentang pemakzulan Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka, dan juga tentang kans terungkapnya kepalsuan ijazah Jokowi. Untuk itu kita mengundang seorang senior dari alumni Universitas Indonesia, yaitu Bapak atau Abang Hasrul Harun, yang juga merupakan seorang notaris dan seorang lawyer. Langsung ini kita akan tanyakan bagaimana pendapat beliau tentang kemungkinan pemakzulan ini dan juga tentang kemungkinan terungkapnya ijazah palsu Jokowi. Selamat siang, selamat sore Pak. Selamat sore, Bang Hasrul Harun. Alhamdulillah ketemu. Baik-baik saja. Baik-baik. Kita akan berbincang-bincang tentang pemakzulan. Ya. Sebagaimana pengantar yang saya sebutkan tadi, bagaimana menurut Abang tentang kemungkinan pemakzulan dari kepada Gibran, dan juga nanti bagaimana kemungkinan terungkapnya ijazah palsunya Jokowi. Silakan Bang. Baik. Syukur alhamdulillah, pertanyaan Adinda ini yang dirisaukan, yang diresahkan oleh masyarakat banyak. Syukurlah saya mendengar temuan baru, istilah novum, oleh Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari UNAN. Kemarin saya dengar baik di LSC maupun di YouTube, itu yang tidak terungkap di dalam memutuskan pemilihan Gibran. Karena dalam tata cara itu menyimpang dari ketentuan undang-undang MK yang didapatin oleh Ferry Amsari. Sebenarnya itu tidak sah, tapi bisa dimanipulasi, mata orang tertutup. Atau sangat-sangat mudah. Yang kedua, dari awal itu adalah melanggar undang-undang pokok kehakiman. Karena Gibran yang mengadili, yang menerima proses hukumnya sudah menyimpang. Dan satu adalah berhubungan darah dengan Ketua MK si Usman, yang orang Lombok itu, yang tamat dari Universitas Lambang Mangkurat atau Lambung Mangkurat. Nah, itu jadi sudah melanggar undang-undang pokok kehakiman. Yang berhubungan darah tidak boleh dia menghadiri menerima permohonan atau gugatan, harus orang lain. Itu udah cacat. Tetapi undang-undang MK ini juga cacat hukum. Aku yang menyusun sewaktu tahun 2002, si Jim Lee mengajar aku di UI sebagai politik hukum. Jim Lee ketua MK waktu itu? Belum. Dasar kami jeli, kami susun rapi hasil risalah rapat undang-undang MK ini. Kuliahlah. Finalnya apa? Final and binding. Nggak bisa digugat lagi. Jadi mutlak. Inilah yang aku duga, ini berbahaya untuk Indonesia. Keputusan mutlak yang tidak dibanding lagi itu berbahaya. Berbahaya, Abang. Mengapa? Karena disinilah kesempatan aji mumpung melakukan penyalahgunaan jabatan. Terbukti 22 tahun terwujudlah kasus Gibran ini. Sehingga aku ngebok meja di kampus kepada adik tercinta Aulia Rahman, yang istrinya anggota DPR, dia pada saat itu kuliah, aku S2, dia masih S1, mengatakan itu bagus, Jerman seperti itu, Thailand seperti itu. Baik sama kau, aku bilang, bagus. Terus? Kau pakai otak baca, kau nggak tahu budaya bangsa Indonesia. Apa? Kau nggak belajar dulu tahun 66 tentang antropologi guru kita Valery Kirchhoff
Budaya bangsa kita ini budaya aji mumpung. Makanya bisa diadu domba Belanda. Epeng yang mengatur duit. Hilang idealisme bangsa kita ini. Kalau Thailand tunduk patuh kepada rajanya. Kembali ke masalah MK. Ya. Kalau Jerman, mereka idealisme, komitmen, konsisten, dan konsekuen. Kembali kepada MK ini, inilah kesempatan. Makanya saya bilang, ini nggak benar. Akhirnya ketemu sama Ferry Amsari. Orang pusing. Jadi kalau Prabowo mau selesai, hak prerogatif, nggak perlu MK, nggak perlu impeachment. Tapi ini kesalahan, berhenti. Tuntut. Tegas sebagai presiden. Kalau dia mau menghargai senior-seniornya ini, jenderal-jenderal tentara ini, yang para pendukungnya. Yang lain itu kan piaraan semua, buser-buser Jokowi semua. Bagaimana ini orang seperti Gibran ini bisa jadi presiden? Sekarang, malu nggak kita lihat secara objektif realistis? Aku aja malu. Tapi bagi orang piaraan-piaraan Jokowi, wah hebat. Makin kencang bersuara, makin kencang duit. Sebab orang terkorupsi terbesar di dunia ini adalah Jokowi. Nomor 3 di dunia Indonesia, nomor 1 di dunia presiden. Menurut OCCRP. Iya, yang di internasional di Amsterdam. Jadi Jokowi ini unlimited uangnya. Lihat hancurnya berapa semuanya. Pertamina, segala macam, si Karen itu disidangkan seperintah Jokowi. Semua itu seperintah Jokowi. Bagaimana mau lawan dia? Oleh karena itu, Jokowi ini apa yang ku prediksi melihat matanya itu secara ilmu Lombroso, teori kriminologi, ini manusia licik, pembohong dan penipu. Pada saat akan dicalonkan, ku lihat matanya. Kembali ke masalah pemakzulan tadi, seberapa besar kans untuk bisa dilakukan pemakzulan kepada Gibran menurut Pak Hasrul? 100% dia. Asal si Prabowo mau. Kalau melalui proses hukum, bisa memakan waktu 3 bulan. Kenapa? Semua itu tunduk sama presiden. Karena kabinet merah putih. Semua dah mendukung Prabowo. Mau negara ini aman atau tidak? Berhenti Gibran. Soekarno juga. Pak Hatta mundur, bisa jalan sendiri. Iya. Kok ini nggak bisa? Ini lebih mudah lagi. Iya. Asal mau Prabowo. Iya. Kalau proses hukum, makan waktu 3 bulan. Pasti bisa. Nah itu, nggak ada yang nggak bisa. Indonesia ini nggak mungkin bisa jadi mungkin. Iya. Yang mungkin bisa nggak jadi nggak mungkin. Oke, jadi Bapak berkesimpulan Gibran ini Wajib bisa dimakzulkan naik harkat martabat bangsa Indonesia. jika ada pemakzulan. Iya. Iya. Baik. Berkaitan dengan itu, bagaimana Bapak melihat kalau masalah Gibran itu kita bisa selesaikan? Bagaimana tentang ijazah Jokowi yang diduga palsu itu? Udah, ijazah Jokowi. Kembali kita kepada filsafat Jawa. Orang Jawa enggak? Enggak kan? Padang. Sama. Aku belajar tahun 63, orang Jawa ngajarin aku. Kelas 2 aku SMA di Jogja, tinggal Jalan Noto Yudan. Sekolah aku di SMA Nusantara. Iya. Nah, sini. Aku suka belajar kromo inggil. Apa, Mbah? Nih, pepatah Jawa saya kasih. Apa, Mbah? Becik ke titik, olo ke toro. Apa tuh, Mbah? Pepatah orang Jawa. Artinya apa? Saya nggak tahu, Mbah. Supaya saya tahu. Kebenaran itu Asrul lambat baru munculnya. Yakinlah Pak Asrul. Maksudnya, kalau benar itu menurut Pak Asrul, perjuangkan terus. Tertimpa pada diriku. 10 tahun aku ditipu oleh saudaraku sendiri. Kandung bersama notaris. Itu mengibat aku jadi notaris.
muncul, dia katakan aku punya senjata pamungkas. Ditunjukin, kasihnya sama menantu aku seorang kolonel dokter ahli paru. Om, ini senjata pamungkasnya Om. Suruh ambil ke office boy Om, ke RSPAD, ambil, baca, betul. Kutanya, mana minuta aktanya sama notaris kuliah? Betul, tanda tangan aku. Jadi kembali ke becik ketoro tadi. Ya itu. Bagaimana tentang apakah memang akan terbongkar jabatan Jokowi ini? Karena tahun 66 aku belajar ilmu kriminologi dengan Dr. Randus Niti Baskara. Roni Niti Baskara. Roni Niti Baskara. Profesor. Orang Rangkas Bitung, MA, Master. Terakhir dia profesor, guru besar di Unpad Pajajaran. Di UI juga? Nah, di Pajajaran dia guru besar. Ya, dulu di UI tahun 66. Buku diktatnya masih banyak sama aku tuh. Yeah. Teori Lombroso bagaimana, sudah itu bagaimana, adegium kriminal. Apa adegium yang aku nggak bisa lupa? Setiap perbuatan kriminal sengaja tidak sengaja meninggalkan bekas. Apa itu? Pak Roni, bekas apa? Sidik jari, telapak kaki sepatu, darah, rambut, katanya. Baju kain pakaianmu yang koyak, tertinggal sesangkut, katanya. Itu bekas. Ya. Itu diselidikin, diadakan penyidikan, terbukti cocok kepada tertuduh dicegah. Itulah dia, ya. Alat bukti. Oke. Terus, karena keterangan Susno Dwaji sama Ugroseno yang saya amatin, itu yang benar polisi, yang tidak berpihak kepada kebenaran. Dia usut, dia urut secara sistematis. Mungkin aku tidak orang bodoh, aku ada berminat jadi polisi, tapi aku nggak mau jadi polisi. Itulah yang pedoman hidup aku. Apapun pasti Jokowi terbongkar. Dan ini aku pertaruhkan. Aku ajak si Puan Maharani sebagai ketua DPR, bertaruh aku 100 juta. Apabila kalah aku Jokowi menang, ambil untuk si Puan 100 juta. Tapi kalau aku menang, Puan kasih aku 200 juta. Uang 200 juta itu bukan untuk aku. Untuk yang korban ya? Bambang Tri dan Gus Nur serta anak fakir miskin. Ya, oke. Itu aku sumbangkan. Ya. Yang aku dapat peroleh 200 juta dari Puan Maharani. Ya. Satu lagi, aku ajak bertaruh dengan Nggak Bunyi. Ketua MPR, siapa namanya ini? Muzani. Man Muzani. Hei, saudara Muzani, kau ketua MPR, mana suaramu? Tentang kebenaran, satu pun anggota DPR MPR tidak bersuara. Apakah kalian ini kena kata Allah wala budin? Saya nggak dengar. Saya ingin bertaruh sama kamu 100 juta. Kalau saya kalah, kamu ambil uang saya 100 juta. Kalau kamu kalah, kamu bayar masa 200 juta, bukan untuk pribadi saya. Uang itu saya titipkan kepada tokoh PDI yang bernama Panda Nababan, kawan saya dari kecil SMP. Kalau kamu serahin sama dia, saya serahin juga sama dia. Kemarin saya udah telepon sama dia. Mau kalau terima uang taruh Anda? Mau. Saya serahkan sama si Panda. Bukti kita bertaruh. Oke. Nah, itu konsekuensi saya. Saya muak melihat ini. Muaknya habis waktu. Banyak yang harus dikerjakan lagi. Simple. Tunjukkan ijazah selesai. Ini itu nggak. Maka saya yakin 11.000% palsu ijazah Jokowi. Ya. Itu keyakinan saya. Kalau rektor mengatakan yakin ijazahnya asli, rektor itu nggak beragama. Keyakinan itu adalah untuk agama dan aliran kepercayaan. Tapi saya yakin palsu, boleh, saya yakin. Karena saya nggak melihat yang aslinya. Yakin saya. Oke, demikian? Ya, cukup. Itulah keterangan saya. Ya. Demikianlah keterangan dari Bapak Hasrul Harun
sebagai opini beliau terhadap masalah pemakzulan dan juga ijazah palsunya Jokowi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Racikan Berita 1.